Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Zaki Akmal Falah dengan NIM 2104001 2013-0130 dari kelas B Sistem Informasi Geografis. Pada kali ini, saya akan melakukan tutorial untuk membuat titik-titik dari fasilitas prasarana yang ada di wilayah studi studio kami. Tepatnya saya adalah Desa Tengklik, lalu menitiknya dari Google Earth Pro dan memasukkannya ke aplikasi ArcGIS. Dari titik-titik tersebut, kita dapat membuat peta prasarana baik pendidikan, kesehatan, peribadatan, dan perdagangan melalui survei online sekunder menggunakan aplikasi Google Earth Pro. Langkah pertama, kita membuka aplikasi Google Earth Pro terlebih dahulu. Oke, baik. Sebelumnya izinkan saya menjelaskan. Pada kali ini, untuk mengkonfirmasi data yang ada di Google Earth Pro, saya juga menggunakan data dari BPS, yaitu publikasi Kecamatan Tawangmangu dalam angka tahun 2021 untuk melihat banyaknya sekolah dasar, banyaknya seluruh fasilitas pendidikan meliputi TK, SD, SMP, hingga SMA. Sederajat. Kemudian, untuk mempersingkat waktu, kelompok studio kami sudah melakukan rekapitulasi fasilitas pendidikan yang ada di klaster Tawangmangu Ngargoyoso. Dan dapat dilihat bahwa di desa yang saya lakukan analisis yaitu Desa Tengklik, terdapat 3 TK dan 2 SD yang dapat dikonfirmasi melalui data dari BPS. Dapat terlihat bahwa di Tengklik terdapat 2 SD, 0 MI, lalu 0 SMP baik negeri maupun swasta, 0 MTS baik negeri maupun swasta, 0 SMA baik negeri maupun swasta, 0 MA maupun baik negeri maupun swasta, dan juga 0 SMK baik negeri maupun swasta. Jadi dapat dikonfirmasi bahwa data dari studio kami sudah benar. Oke, baik, langkah pertama adalah membuka aplikasi Google Earth Pro. Tampilan awal akan seperti ini. Lalu kita cari pendidikan wilayah studi kita. Klik. Oke, baik. Di sini muncul banyak sekali fasilitas pendidikan. Kita dapat mengkonfirmasinya dengan melihat alamat lengkap yang ada di bawahnya. TK 3 Tengklik diketahui berada di Desa Tengklik. TK 1 Tengklik juga. SDN 1 Tengklik juga berada di Tengklik. TK 2 Tengklik juga ada di Tengklik. SD 2 Tengklik juga ada di Tengklik. Lalu bisa kita lihat bahwa Matik isi Karima program reguler bukan berada di Tengklik namun berada di Berjo. Halokoh Quran bukan termasuk fasilitas pendidikan. Janatul Quran Center berada di Belumbang. SMA Negeri Tawangmangu berada di Tawangmangu. Jadi bisa kita konfirmasi bahwa dari jumlah barusan, yaitu 3 TK dan 2 SD, semuanya muncul di aplikasi Google Earth Pro. TK 1 Tengklik, TK 2 Tengklik, TK 3 Tengklik, SD 1 Tengklik, dan SD 2 Tengklik. Cara cepat untuk melakukan penambahan fasilitas tersebut untuk mengkonversinya menjadi KML adalah dengan melakukan klik kanan, save to my place. Klik kanan, save to my place. Klik kanan, save to my place. Untuk semua fasilitas pendidikan. Baik, dapat dilihat di my place kita bahwa seluruh prasarana pendidikan terlihat berantakan. Untuk merapikannya adalah kita klik add folder, lalu kita beri nama pendidikan. Oke. Kemudian dari seluruh fasilitas pendidikan dapat kita masukkan ke dalam grup tersebut. Sehingga kita dapat mengkonversi grup pendidikan menjadi file KML dengan cara klik kanan, save flash as. Kita taruh, saya menaruhnya di folder SIG dengan nama pendidikan.kmz. Lalu kita save. Maka dapat kita lihat bahwa file tersebut sudah tersimpan. Pendidikan.kmz. Diketahui bahwa
Prasarana selanjutnya adalah prasarana kesehatan. Prasarana kesehatan yang ada di tengklik memiliki jumlah 0 prasarana kesehatan. Dapat kita konfirmasi di BPS bahwa hal tersebut benar adanya. Kita lihat bahwa tengklik tidak memiliki sarana kesehatan sama sekali. Oleh karena itu, untuk pencarian sarana kesehatan di Google Earth Pro akan kita lewati. Untuk selanjutnya ada sarana peribadatan. Diketahui di tengklik terdapat 14 sarana peribadatan dengan total 12 masjid dan 2 musola. Kita kembali buka Google Earth Pro. Kalau kita cari masjid tengklik, maka akan banyak sekali muncul dan kita dapat mengkonfirmasinya dengan melihat desa yang ada di alamat lengkapnya. Masjid pertama betul, masjid kedua betul, masjid ketiga betul, masjid keempat betul, masjid kelima betul, masjid keenam juga, masjid keenam bukan berada di tengklik, berada di tengklik betul. Masjid ketujuh juga berada di tengklik, masjid 8 ada di tengklik, masjid 9 ada di tengklik, masjid 10 juga ada di tengklik. Oleh karena itu, kita dapat memasukkan semuanya ke dalam My Place. Diketahui ada 12 masjid, sekarang sudah ditemukan 10 masjid. Maka kita akan mencari 2 masjid lagi dan juga 2 musola lagi. Kita dapat menuju tab selanjutnya, yaitu dengan mengklik bundaran yang ada di sebelahnya. Baik, sudah ditemukan satu musola, yaitu musola Selere. Kita dapat menambahkannya ke My Place. Masjid An-Nur ada di tengklik, Masjid An-Niyah Nuton ada di tengklik, sedangkan untuk Masjid Al-Mutakim berada di Beji, sehingga tidak termasuk. Masjid Hidayatul juga. Lalu kita lihat musola Al-Ikhlas Pelalar berada di tengklik. Maka kita taruh save to My Place semua. Baik, kita dapat melihat bahwa kita ini dulu. Terdapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 masjid dan 2 musola, yaitu musola Selere dan musola Al-Ikhlas Pelalar. Oleh karena itu, kita dapat mengkonfirmasi data dari BPS dan data hasil survei sekunder menggunakan Google Earth Pro sudah benar. Maka kita dapat melakukan hal yang tadi kita lakukan, yaitu kita add place folder, kita beri nama peribadatan, lalu ke seluruh masjid dan musola yang ada kita masukkan ke folder tersebut sebelum kita ekspor menjadi file KMZ. Lalu kita dapat memberi namanya peribadatan, saya save di file SIG, maka file peribadatan juga sudah terekspor menjadi file KMZ. Untuk selanjutnya, prasarana perekonomian atau perdagangan, diketahui bahwa terdapat 0 sarana perdagangan di tengklik. Kita dapat mengeceknya di BPS, yaitu ada pada perdagangan, diketahui bahwa terdapat 0 pertokoan, 0 pasar dengan bangunan permanen, 0 pasar dengan bangunan semi permanen, 0 pasar tanpa bangunan, dan 0 minimarket atau swalayan. Maka diketahui bahwa tengklik memiliki 0 fasilitas perdagangan. Oke, baik. Untuk data seluruh fasilitas yang kita cari menggunakan Google Pro sudah lengkap, maka kita dapat menuju aplikasi ArcGIS. Langkah pertama adalah kita melakukan input data yang sudah kita cari dari Google Earth menuju aplikasi ArcGIS dengan cara kita buka ArcToolbox. Berbeda dengan aplikasi QGIS, kita dapat drag and drop KMZ tersebut. Namun dengan aplikasi ArcGIS, kita perlu melakukan ekspor dulu dari KMZ menuju layer. Oleh karena itu, kita perlu menggunakan ArcToolbox. Kita klik Conversion Tool from KML to layer. Kalau kita klik, kita cari input KML file kita. Tadi kita simpan di folder SIG. Untuk menginputnya, kita perlu melakukan input satu persatu. Oke. Kita input.
Baik. Kita klik OK. Maka fasilitas pendidikan sudah muncul di layar. Lalu untuk fasilitas peribadatan, kita lakukan hal yang sama. Kita cari tempat penyimpanan kita, lalu kita OK. Maka fasilitas peribadatan serta fasilitas pendidikan sudah berada di lembar kerja ArcGIS. Untuk memastikannya, kita perlu memasukkan batas administrasi dari Desa Tengklik. Di sini saya sudah memiliki save file dari Desa Tengklik. Saya masukkan. Dapat dilihat bahwa semua titik yang ada berada di dalam batas administrasi Desa Tengklik yang berada di kiri. Hal ini menunjukkan bahwa masjid dan musola atau seluruh fasilitas prasarana yang ada di Desa Tengklik berkumpul terkonsentrasi di sebelah bagian barat dari Desa Tengklik. Untuk menganalisis hal tersebut, kita dapat menggunakan base map. Dengan menambahkan base map, kita dapat mengetahui bahwa ternyata hal tersebut bagaimana prasarana bisa berkonsentrasi di bagian barat, karena bagian timur dari Desa Tengklik merupakan daerah pegunungan, sehingga didominasi oleh lahan non terbangun dan juga memiliki topografi yang tidak datar, sehingga sangat sulit untuk melakukan pembangunan ataupun melakukan kehidupan bermasyarakat pada daerah pegunungan. Sedangkan pada bagian barat merupakan daerah yang topografinya datar sehingga banyak permukiman dan juga banyak sarana prasarana yang ada. Oke, baik. Untuk untuk membedakan fasilitas pendidikan dan peribadatan, kita dapat melakukan properties. Lalu stylenya kita dapat pilih. Misalnya untuk fasilitas pendidikan, kita dapat memilih simbol yang berbeda dengan fasilitas peribadatan. Untuk fasilitas pendidikan, saya memilih untuk triangle berwarna hijau dan ada titik di dalamnya. Sedangkan untuk peribadatan, saya akan memilih logo lain. Untuk peribadatan saya akan memilih heksagon, sedangkan untuk pendidikan saya ganti untuk menjadi gambar dari school, yaitu bendera. Oke, baik. Lalu setelah selesai semua, kita dapat melakukan layouting dengan cara klik layout view. Kita tunggu, dapat kita lihat bahwa berdasarkan hasil layout, kita dapat melihat peta dari Desa Tengklik dan juga beberapa titik dari fasilitas pendidikan dan peribadatan. Kita dapat melakukan layout. Kita atur settingannya. Begitu juga legenda yang ada. Kita dapat melihat dari legenda yang ada. Diketahui bahwa yang pendidikan, sedangkan ini adalah peribadatan. Oke, baik. Ini adalah Desa Tengklik. Oke, baik. Setelah kita lakukan layout,
kita dapat melakukan ekspor gambar tersebut menjadi file gambar dengan cara export map, file export map. Lalu untuk settingnya as type-nya saya ingin menjadi PNG, kita pilih foldernya. Di sini saya memilih folder SIG. Lalu saya beri nama prasarana tengklik. Untuk DPI-nya saya atur menjadi 200 dpi. Lalu kita klik save. Sedang mengekspor hingga 100%, tunggu. Lalu kita lihat, kita buka folder SIG. Dapat kita lihat bahwa file petanya sudah disimpan dan kita dapat mengetahui lokasi dari prasarana pendidikan maupun peribadatan yang ada di Desa Tengklik. Dengan membaca legenda yang ada, dan kita dapat membuat peta prasarana dengan melakukan survei data sekunder melalui Google Earth Pro dengan mudah. Baik. Untuk selanjutnya, kita akan membuat peta tematik dari data kependudukan dalam lingkup klaster Tawangmangu dan Ngargoyoso, yaitu wilayah studi dari studio kami. Langkah pertama adalah kita dapat melakukan save project yang barusan dengan cara file save as. Kita buat nama prasarana tengklik. Oke, baik. Untuk mempermudah, kita dapat menghapus beberapa layer tadi agar tidak bingung. Lalu kita dapat memasukkan layer dari klaster Tawangmangu. Dapat kita lihat bahwa berikut adalah klaster Tawangmangu dengan rincian atas adalah Kecamatan Ngargoyoso dan bawah adalah Kecamatan Tawangmangu. Baik, untuk mempermudah tampilan, kita dapat memberi label nama. Dengan cara kita klik properties, lalu label in this feature, label fieldnya adalah nama objek sehingga ditampilkan nama dari desa-desa tersebut. Sudah muncul, berikut adalah nama-nama desa. Kemudian kita lihat atribut tabelnya. Isi atribut tabelnya hanya berupa feed, shape, nama objek, remark, shape length, shape area, dan shape area. Tidak ada data lainnya. Lalu kita dapat melakukan join data untuk membuat peta tematik seperti peta perekonomian, kemiskinan, ketenagakerjaan, hingga demografi. Dengan syaratnya kita harus memiliki sebuah data, basis data dari file pengolah data yaitu Excel untuk melakukan join data. Di sini saya sudah memiliki file kependudukan desa dari Tawangmangu, dari Kabupaten Karanganyar. Lalu salah satu syaratnya adalah kita memiliki kolom yang sama persis dan identik dengan kolom yang ada di atribut table dari klaster yang kita punya. Selanjutnya, kita dapat melakukan join data dengan cara kita tutup dulu atribut tabelnya. Kita klik kanan di layer cluster, lalu join and relates. Kita lakukan join. Untuk choose the field-nya, kita tadi sudah mengetahui bahwa yang identik adalah nama objek. Lalu kita pilih filenya. Tadi saya taruh di SIG, kependudukan.xls. Lalu kita pilih. Tadi berada di, kita ulang. Oke, baik. Berada di sheet 1, sudah data-datanya. Oke, maka kita akan pilih sheet 1. Add, lalu akan terpilih otomatis bahwa nama objeknya. Oke, baik. Untuk konfirmasi antara join data ArcGIS dengan QGIS, perbedaannya adalah data di ArcGIS apabila data angka terbaca sebagai angka, namun di QGIS terbaca sebagai huruf, sehingga tidak bisa dilakukan kalkulasi. Oke, baik, kita dapat melakukan oke. Kita lakukan perbedaan antara atribut tabel yang tadi dengan atribut tabel yang setelah kita lakukan join. Sekarang sudah ditambah nama objek baru, kecamatan, luas, elevasi, pendudukan, laju perubahan penduduk, potensi keluarga prasejahtera, dan lainnya. Sehingga
kita dapat melakukan membuat peta tematik dari data yang ada. Caranya adalah kita klik kanan, properties. Lalu di simbologi, kita buat yang quantities. Lalu kita dapat melihat dari data yang kita punya dari Excel. Misalnya saya ingin melihat data keluarga prasejahtera. Lalu kita apply, maka kita dapat mengetahui bahwa semakin merah daerah tersebut, semakin tinggi kemiskinannya, sedangkan semakin tidak merah, maka semakin rendah. Kita tahu bahwa kemiskinan tertinggi berada di daerah Ngargoyoso, Ngelegok, dan Kemuning. Sedangkan terendah berada di Kaliboro, Blumbang, dan Bandar Dawung. Selain itu, kita juga dapat mencari jumlah penduduk dari kepadatan penduduk yang ada. Itu kita apply. Diketahui bahwa kepadatan penduduk paling tinggi berada di Desa Tawangmangu, Ngelebak, Karanglo, Puntuk Rejo, dan Ngelegok. Sedangkan paling tidak padat adalah berada di Segoro Gunung dan Gondosuli. Hal ini dapat kita analisis dengan menambahkan base map di bawahnya. Dengan menggunakan base map, kita tahu bahwa daerah Segoro Gunung, Gondosuli merupakan daerah pegunungan. Sehingga kepadatan penduduknya termasuk golongan rendah karena lahan terbangun yang ada di sana sedikit, sedangkan luas lahan yang ada sangat banyak. Sedangkan untuk Karanglong, Lebak, dan Tawangmangu, mengapa bisa padat? Karena Tawangmangu merupakan salah satu potensi wisata yang ada di Kabupaten Karanganyar. Sehingga Tawangmangu pun memiliki perkembangan desa yang cukup tinggi karena apabila kita lihat dari base map yang ada, terlihat bahwa lebih banyak ruang terbangun berupa permukiman dibandingkan daerah lainnya. Oke, baik. Setelah kita mengetahuinya, kita dapat langsung membuat sebuah peta tematik dari data tersebut dengan cara kita layout view. Lalu kita dapat melakukan editing terlebih dahulu kepada petanya agar terlihat lebih rapi. Oke, baik. Untuk skala dapat kita atur. Oke, baik, kita juga dapat melakukan properties pada legenda dengan cara klik kanan lalu properties. Lalu kita membuat, misalnya ingin membuat ukuran dan frame dan sebagainya, kita dapat mengaturnya di sini. Saya ingin menjadi kolomnya menjadi 2 agar lebih rendah dan lebih mudah dibaca. Maka dapat kita lakukan. Oke, baik. Sudah jadi. Lalu kita dapat melakukan ekspor seperti hal yang tadi sudah kita lakukan. Itu kepadatan penduduk. Dengan aplikasi ini kita dapat mengetahui bahwa penggunaan SIG tidak hanya untuk membuat peta, namun juga untuk melakukan deskripsi dari suatu wilayah lebih mudah karena kita dapat mengetahui
kepadatan penduduk dari klaster Tawangmangu dan Ngargoyoso hanya dengan melihat dari warnanya, dengan menggunakan data yang sudah ada di Excel. Kita juga dapat melakukan hal lain, yaitu jumlah penduduk dari yang paling banyak, dari yang paling sedikit hingga yang paling banyak. Kita dapat mengetahui bahwa paling banyak berada di Desa Tawangmangu. Lalu kita dapat melakukan ekspor lagi terhadap gambar tersebut. Ya, kita akan sedikit rapikan terlebih dahulu. Baik, untuk peta sudah rapi, maka kita dapat melakukan ekspor lagi. Oke, baik, selanjutnya kita dapat membuat peta tematik lainnya, yaitu dengan memanfaatkan data yang ada. Kita dapat melakukan, yaitu data prasejahtera, untuk mengetahui bahwa tingkat kemiskinan. Ya, kita dapat mengekspornya kembali. Oke, baik. Jika sudah selesai, langsung kita ekspor seperti cara barusan. Dengan data tersebut, kita dapat lebih mudah untuk melakukan deskripsi dari suatu wilayah dengan hanya melihat dari petanya. Dan kita juga dapat mengetahui karakteristik wilayah dari data yang ada. Seperti untuk kemiskinan, mengapa berada di Ngargoyoso, sedangkan di daerah Kecamatan Tawangmangu lebih sejahtera dibanding Ngargoyoso, karena daerah Tawangmangu lebih memiliki potensi perekonomian internal yang lebih banyak dibandingkan di Kecamatan Ngargoyoso. Seperti itu. Oke, baik. Kita dapat lanjut kepada materi selanjutnya, tapi sebelumnya di-save terlebih dahulu. Untuk materi selanjutnya adalah kita akan melakukan klasifikasi tutupan lahan dari wilayah studi kami, yaitu tepat rinciannya adalah di Desa Tengklik. Oke. Sebelumnya kita balik lagi ke data view dulu. Karena sudah kita save, maka kita dapat remove layer terlebih dahulu. Oke, baik. Di sini saya sudah mendownload citra dari Landsat 8 untuk Kabupaten Karanganyar. Untuk citra yang ada sudah saya klip sesuai dengan Desa Tengklik. Untuk mengkonfirmasinya, kita dapat memasukkan SHP dari Desa Tengklik. Kita lihat bahwa sudah ukurannya sudah sesuai. Mengapa saya klip? Hal ini dilakukan untuk mempercepat proses komputasi karena untuk citra yang mentahnya berukuran sangat besar, sehingga proses merge dan sebagainya akan sangat lama. Oke, baik, kita sudah memiliki band 2, band 3, dan band 4. Kombinasi di band 3, band 4, band 3, dan band 2 adalah hasil dari citra dengan warna natural colors. Untuk melakukannya, kita dapat mencari data management tool, raster processing, lalu composite band. Untuk composite band, inputnya kita dapat masukkan band 4, band 3, dan band 2. Untuk outputnya, kita dapat memilih, saya akan pilih di folder SIG dengan nama composite. Oke, kita tunggu untuk prosesnya. Maka hasil composite band-nya sudah jadi, dan data yang ditampilkan adalah data natural colors. Namun bisa dilihat bahwa citra tersebut memiliki ketajaman resolusi yang cukup rendah. Apabila kita klik properties, kita ketahui bahwa resolusinya adalah 30 kali 30 meter.
kurang tajam dibandingkan citra biasanya. Namun, kita dapat melakukan penajaman resolusi menggunakan band citra 8 yaitu pankromatik. Karena pankromatik memiliki resolusi yang lebih tajam yaitu 15x15. Untuk band 8 sendiri sudah saya klip juga untuk mempercepat proses komputasi. Mungkin dari lihat sekilas kita juga dapat melihat bahwa resolusi yang dihasilkan band 8 lebih bagus dibandingkan band lainnya. Karena pankromatik sehingga resolusinya adalah 15x15. Dapat lihat di properties 15x15. Oke. Baik, caranya adalah kita create pan sharpen raster dengan memanfaatkan band 8 yaitu pankromatik. Untuk inputnya kita dapat memilih composite, hasil dari composite band. Lalu untuk pankromatik image-nya kita pilih band 8 TIFF. Untuk outputnya saya pilih di folder SIG pan sharp. Oke, baik. Kita klik OK. Kita tunggu pan sharpening, maka hasilnya akan muncul di sini. Kita dapat membandingkan melalui data source, yaitu kita ketahui bahwa hasilnya hasil dari resolusinya adalah 15x15. Secara kasat mata dapat kita lihat bahwa hasil pan sharpen membuat resolusinya lebih bagus dan lebih mudah untuk diolah. Baik, cara untuk mengolahnya adalah selanjutnya kita dapat melakukan klasifikasi dengan klasifikasi tutupan lahan, yaitu maximum likelihood classification. Caranya adalah sebelumnya kita harus melakukan training sample manager terlebih dahulu. Untuk ini kita pilih yang PanSharp. Alhamdulillah, mohon maaf. Lalu kita dapat melakukan training sample manager dengan cara kita klik, lalu kita pilih. Di sini saya akan melakukan training sample manager dari wilayah permukiman, pertanian, perkebunan, dan hutan. Oke, baik. Untuk lebih mudah, kita dari hutan terlebih dahulu. Oke. Oke, baik. Mungkin juga ada lahan kosong, jadi akan membuat 5. Oke, baik. Kita dapat menggabungkannya dengan tools yang ada, yaitu merge. Kalau kita tambah menjadi hutan. Oke, baik. Kita dapat melakukan training lagi. Di sini saya akan melakukan training pada permukiman. Hasil dari citra yang cukup blurry dikarenakan kita menggunakan citra Landsat yang resolusinya kurang tinggi. Oke, baik. Kita dapat melakukan seperti tadi, yaitu merge. Yang kedua adalah permukiman. Baik, untuk yang ketiga adalah pertanian. Baik, dikarenakan tidak tajamnya hasil resolusi, maka perkebunan tidak jadi saya klasifikasikan. Baik, untuk selanjutnya adalah sawah. Dan yang terakhir adalah ruang terbuka. Terakhir adalah tegalan. Oke. Oke, baik. Tegalan. Oke. Kita dapat melihat hasil dari scatter plots yang kita lakukan.
Oke, kita dapat meng-save hasil dari training sampelnya. Training. Kita juga dapat meng-save untuk menjadi signature file untuk dilakukan analisis. Di sini saya akan menyimpan di folder SIG. Training sample signature. Signature. Oke, baik, sudah saya save. Kita dapat melakukan classification yaitu dengan maximum likelihood classification. Input raster bandnya adalah pensharp. Ini kita dapat hapus, remove terlalu banyak. Lalu signature filenya kita dapat masukkan tadi folder SIG yaitu signature. Oke, untuk outputnya kita taruh folder SIG juga yaitu likelihood. Lalu kita lakukan OK. Biarkan sampling bekerja, maka kita dapat mendapatkan hasil dari klasifikasi tutupan lahan menggunakan image classification. Lalu untuk gambarnya sendiri, untuk satu tadi adalah hutan. Hutan kita dapat memilih gambar hutan yaitu dengan warna hijau untuk hutan. Lalu untuk tegalan adalah warna ini. Selanjutnya untuk permukiman akan dipilih warna kuning. Sedangkan untuk sawah adalah kita pilih yang cropland. Oke, baik. Sudah didapatkan hasil dari klasifikasi tersebut. Oke. Untuk melakukan layouting, kita dapat melakukan layouting seperti yang tadi. Oke. Legendanya dapat kita atur bagaimana sesuai dengan keinginan kita. Oke. Lalu kita tata terlebih dahulu petanya agar lebih enak dilihat. Oke, baik. Sudah didapatkan hasil dari klasifikasi tutupan lahan. Lalu kita dapat melakukan rename agar pada legenda terlihat lebih baik. Tadi satu adalah hutan. Yang kedua adalah jalan. Yang ketiga adalah permukiman. Dan yang terakhir adalah sawah. Kita dapat klasif tutupan lahan. Oke. Untuk hasil dari legendanya dapat kita beri judul. Tutupan lahan. Oke. Baik. Kita atur posisinya sebagai demikian rupa. Oke, baik. Lalu untuk selanjutnya sepertinya petanya tergeser. Oke.
Kita dapat melakukan ekspor menjadi gambar dengan cara file export map, lalu tutupan lahan. Kita save, maka hasil dari petanya tadi kita simpan di folder SIG, tutupan lahan. Kita dapat melihat hasil dari peta tersebut, ya sudah jadi. Oke, begitu pula dengan peta tematik untuk keluarga prasejahtera, peta prasarana peribadatan dan pendidikan, peta kepadatan penduduk, dan juga peta jumlah penduduk. Oke, baik. Sekian dari saya Muhammad Zaik Akmalfalah, mengucapkan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.